Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Kita baru aja nonton 13 colongan bom di Jakarta. ya 13 film di Jakarta. Akhirnya kita nonton walaupun agak telat secara timing. Cuman ini siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman kalau nggak lama lagi di bioskop lagi, bisa di bioskop online kali ya. Online di OTT lah. OTT. Nah, jadi seperti biasa kita langsung mulai aja. Ini salah satu karya Visinema. Ya. Nah, jadi sutradaranya sudah tahu pasti Angga Dwi Masa Songko. Yang kalau terakhir karya Visinema tuh yang saya tonton yang nggak tahu kalau Dega itu si Mencuri Raden Saleh. Iya, gue juga sama, berarti sama ya. Cuman gue nontonnya di Netflix sih. Ya. Jadi yang terakhir, nah secara kekaryaan juga itu terakhir ya? Kalau Angga Dwi Masnya ya, terakhir Mencuri Raden Saleh. Terus ya kalau teman-teman tahu kan beliau juga sempat bikin apa ya sebutannya antologinya nanti kita cerita tentang hari ini itu kan ya banyak sih ya, makanya di sini juga kita akan bahas bahwa akhirnya pemain-pemain yang udah pernah muncul komen dipakai lagi gitu di sini banyak gitu. Menggunakan pemain-pemain yang udah sering dipakai sama si Angga ya. Mungkin intinya gini, kalau udah nyaman kenapa harus diganti gitu kan ya, walaupun gua kadang-kadang agak bosan sih sebenarnya mukanya itu lagi gitu. Oke, nah ada knowledge apa yang perlu kita tahu dari film sebenarnya sih? Kalau temen-temen baru nonton aja dari awalnya dia ngomong ada apa sebetulnya disclaimer kali ya, bahwa ini diangkat dari kisah nyata, tapi namanya dan ininya disamarkan. Kalau ada kesamaan hanya kebetulan belaka, entah itu teh gimmick atau mungkin sebenarnya film-film tipe heist atau teroris kayak gini, action gitu kan sebenarnya udah banyak ya. Mungkin sih kalau saya bilang dia ngambil inspirasi dari kejadian di beberapa negara, tapi diadaptasi secara fiksi aja gitu ke film 13 bom, terus dipas-pasin aja. Coba kalau kejadiannya di Indonesia di ibu kotanya kayak gimana gitu sih sebenarnya. Cuman entahlah ini gimmick, tapi mungkin sih memang ada kejadian kayak gini di negara lain. Mungkin itu sih memang nggak terlalu banyak knowledge yang bisa kita gali sih di situ. Cuman kalau gue di sini nangkepnya adalah Mas Angga Dwi Masa Songko seperti ingin membuat satu film yang di luar yang dia sering bikin, drama, romance dan segala macam. Dan dia pengen bikin satu yang benar-benar beda. Ini paling beda nggak sih? Ya sebenarnya selain Mencuri Raden Saleh ya. Dan itu kan heist movie kan. Heist dan menurut gue cukup berhasil sih kalau cukup berhasil menurut gue. Dan di sini pengen ngangkat sebuah isu itu tadi seperti mungkin seperti heist juga, seperti action juga. Cuman di sini yang gue cukup salut adalah di sini dia pengen ngedevelop cerita dari terorisnya itu bukan dari sudut pandang agama tapi dari sudut pandang kayak sebenarnya ini kayaknya mungkin kalau teman nonton trailernya seorang patriot bangsa tapi yang kayak dianggap sebelah mata gitu atau dianggap tidak berguna lagi. Jadi istilahnya terorisnya ini bukan teroris yang serta-merta pengen menguasai dunia, tapi dia punya motivasi gitu bahwa waktu saya mengabdi itu saya dieksploitasi habis-habisan, bahkan mungkin harus jauh dari keluarga. Nanti kita akan bahas bahwa ternyata pengorbanan dia itu tidak sebanding dengan yang negara berikan ke dia gitu. Akhirnya di sini itu bukan ekoteroris juga kalau kita nonton khususnya kayak komen Mission Impossible kan ekoteroris kayak gitu kan. Sini ternyata di sini tuh ya intinya ya gue pengen setara aja, jadi nggak ada lagi yang lebih tinggi atau lebih rendah, nggak ada kaum elit, nggak ada yang kaum proletar gitu, jadi semuanya sama gitu. Nah, di situ konfliknya betul memang. Apa gue tadi bilang karena dari sudut pandang agama tuh agak sensitif pertama dan udah banyak diangkat juga. Cuman itu kayak ada unsur-unsur fintech gitu kan, teknologi gitu. Nah, di sini dan disebutkan secara eksplisit itu yang terlibat adalah Indodax, which is itu kan memang salah satu tempat trade-nya Bitcoin dan yang terkenal di Indonesia. Gue rasa itu salah satu bentuk sponsorshipnya juga promosi ya benar. Konflik yang terjadi di sini menurut gue juga cukup sebenarnya di awal tuh disajikan lebih banyak ke si action ya, maksudnya apa teka-tekinya, ini siapa pelakunya, kenapa motifnya apa segala macam. Nah ini aku sih juga tadi karena Dega bilang ada Indodax, jadi kayak akhirnya ada orang sipil juga terlibat gitu kan. Yang mana pertama biasanya hal seperti ini terorisme kan hanya counter teroris agensi yang mengurusi gitu kan, tiba-tiba counter teroris agensi juga ya namanya film ya didramatisir, minta tolong juga sama orang sipil yang mana mereka pakar di bidang itu. Jadi kayak sini tuh lucunya ada kita ngelihat sebenarnya di Indonesia juga gitu ada segmen-segmen gitu ada yang kelas menengah, kelas atas gitu. Nah di sini juga
para elit-elitnya gitu juga tuh kayak punya status quo, kayak gini gitu bisa diberesin dengan gampang. Padahal teh loh, jangan salah, jangan diremehkan, ternyata bahkan orang kecil juga teh kalau lagi memberontak teh bisa bikin pengaruh gitu kan. Dan di sini kebetulan yang terlibat memang mantan dari aparat lah, bisa dibilang gitu kan. ya. Jadi di sini tuh akhirnya gue tahu jalan lu mau kemana, karena gue udah dulu sering ngelakuin misalnya bakaran sehari-harinya lah gitu. Ya, nah kita coba singgung soal plotnya deh. Memang secara teknis, balik lagi, secara teknis nggak ada yang salah dari plotnya. Nggak ada. Walaupun memang yang gue tunggu itu twist yang lebih dari ini, karena jujur tadi kita setelah menonton lumayan ketebak. Lumayan ketebak, jadi kayak nggak kaget gitu. Karena kita tuh mungkin ya, lagi-lagi kita punya ada sebuah kelebihan karena udah sering nonton film-film TV kayak gini. Jadi akhirnya, terus sebenarnya gini sih, bahasa visualnya udah kelihatan banget sih sebenarnya. Kayak jadi kalau terlalu jelas malah jadi bukan nih gitu kan. gitu. Mungkin sih di sini Angga Dwi Mas mungkin ini loh mau mencontohkan gini loh, kalau mau menampilkan sebuah puntiran cerita teh ada clue-cluenya, walaupun kita dari bahasa visual kita ngelihat udah kebaca sebenarnya, tapi mungkin karena kita terbuai dengan actionnya, dengan ngambil warnanya, dengan pengadaannya, dialognya juga, jadi akhirnya jadi bias ya kayak gitu-gitu, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita fokus pasti ketahuan gitu sebenarnya gitu kan. Nah, dan segi action sebenarnya kan ini memang disebutkan pelurunya tuh menggunakan peluru beneran dan segala macam, dan memang terlihat nyata sih, terlihat sound dan segala macam. Walaupun ini catatan kecil untuk CGI, gue agak-agak ada beberapa yang masih kurang ya, Gia? Agak kasar. Ya, gitu. Nah, itu kalau untuk masalah itu cuman. Dan satu lagi ini catatan kecil juga. Untuk kan otomatis sebenarnya ini hanya cuma dipakai kayaknya 1/4 terakhir film, which is action fighting. Ya, dan di situ gue berharap lebih sih. Maksudnya walaupun di sini sudah cukup ditampilkan dengan ya 1-10 7 lah gue bilang gitu. Cuman itu tadi kita sempat ngobrol tadi kayak kalau pengennya kita sih coba dia bekerja sama koreografer Iko atau Yayan gitu-gitu, kayaknya akan lebih seru gitu. Lagi-lagi ini kan entertainment ya, lebih kayak gitu sih untuk scene action dan teknis secara fightingnya gitu. Untuk dialognya lumayan sih ngalir, tapi mungkin sih ya tadi kan kata kamu ada beberapa aktor yang pernah kerja sama Angga dipakai lagi gitu kan di sini kan, kayak Ardito, terus Selutesa, Tio Dewanto jangan ditanyakan. Nah cukup lumayan yang ada barunya gitu tuh, beberapa aktor pendatang, mungkin nggak pendatang baru ya, muka-muka baru gitu ya, kayak sebenarnya kalau kita sebutin mungkin jadinya kayak apa, kita sebutin karakternya aja lah mungkin. Jadi sebagai yang jadi pada Maskus itu kan biasanya film-film serius, film-film kolosal, jadi lumayan nambah kekuatan dari dialognya juga. Memang secara kesimpulan, secara umum usahanya Mas Angga buat keluar dari zona nyamannya bisa diapresiasi lah, walaupun memang ada beberapa plus minus yang di dalam filmnya ini. Inti permasalahannya sebenarnya sih ini kekeluargaan sih sebenarnya. Jadi kayak udah muatannya gede tapi mengerucutnya ke situ lagi. Jadi memang secara konflik seperti besar di awal tapi mengerucutnya agak-agak anti klimaks ya. Jadi gitu. Kalau secara general penilaian berapa? 7,1. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi memang tontonan akhir tahun yang kita agak telat. Lumayan lah, nggak telat-telat banget lah. Ya, dan bisa jadi referensi teman-teman juga. Mungkin kalau teman-teman yang punya opini lain tentang film ini bisa kolom komentar. Kita bisa diskusi. Mungkin udah itu impresi awal dari kita untuk film ini. Teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.